sakit. Pak Win, bentar lah, sakit banget. Asyik banget nih lagunya, berasa nonton langsung. Oh ya, habis ini mau nonton vlog kuliner mumpung kuota masih banyak. Ya ampun Dito, kamu kok bisa berdarah begini sih? Bikin kaget Mbak aja. Tuh kan, rok Mbak jadi kotor karena darah kamu. Wina, tolong diingat banget ya, hari ini jadwal Dito minum vitamin yang botol sirup merah jam 10 pagi. Kemarin kan agak telat tuh karena kamu katanya lupa naruh botolnya, jangan sampai lewat lagi ya hari ini. Iya Bu Arti, siap. Kemarin itu beneran kesenggol sama mainan Dito, makanya nyelip di bawah meja. Hari ini botolnya udah saya taruh di atas kulkas kok, biar langsung kelihatan. Bu nggak usah khawatir ya. Bagus deh, oh iya nanti siang sekitar jam 1 tolong masakin sup ayam yang udah saya potong-potong di kulkas ya. Dito lagi susah makan nasi nih, jadi kuah supnya harus agak banyak biar dia mau nelen, bisa kan Wina? Bisa banget Bu, pokoknya beres, serahkan sama saya aja. Ibu sama bapak tenang aja kerjanya di kantor, gak usah mikirin rumah. Dito aman banget sama saya, ntar saya ajak main tebak gambar juga biar dia gak bosen. Bu, ayo berangkat sekarang. Jalanan agak macet nih di depan. Win, saya titip anakku ya. Jangan sungkan telepon atau WhatsApp kalau ada apa-apa atau kalau butuh sesuatu buat Dito, oke? Iya Pak Indra, hati-hati di jalan ya Bapak. Ibu, dadah dulu sama mama papa Dito. Nah, mama, papa. Duh, akhirnya berangkat juga mereka. Dari tadi pagi notifikasi udah bunyi terus. Penasaran banget aku siapa aja yang balas komentar di postinganku semalam. Wina, lapar, mau makan. Iya nanti ya, Mbak mau posting foto dulu. Udah, kamu main dulu aja sana. Mbak Win, lapar. Dito, nonton perutnya tatit. Bentar ya, Dito sayang. Ini videonya dikit lagi habis. Tanggung banget nih, tinggal 2 menit lagi. Kamu main sana dulu aja. Susun lagi tuh baloknya yang tinggi. Jangan ganggu Mbak dulu ya. Gak mau main, nonton sup ayam. Mbak Win, lapar banget. Duh, Dito, dibilangin bentar ya bentar. Kamu kok rewel banget sih siang ini? Mbak lagi lihat orang masak resep viral nih, seru banget tahu. Sana ambil biskuit aja dulu di meja kalau lapar. Jangan rewel ntar Mbak nggak kasih pinjem lagi mainan loh. Lama, Dito lapar, perut Dito tatit. Hah? Serius si Susan mutusin pacarnya gara-gara ketahuan selingkuh di mall? Wah, gila sih ini. Harus banget saya cari tahu kronologi lengkapnya nih. Gak bisa dilewatkan. Mbak Win, baunya gak enak. Hus, tuh ngapain ke dapur sih? Sana di depan aja. Ini Mbak lagi masak supnya. Bentar lagi matang. Jangan deket-deket kompor. Nanti kena panas loh. Sana-sana. Ketemuan di mall mana katanya? Duh, ketikannya cepet banget sih mereka. Saya sampai ketinggalan info nih. Saya pindah ke depan aja deh, biar sinyalnya lebih bagus.
memek. Mama, sakit. Bawin, bentar lah. Sakit banget. Asyik banget nih lagunya, berasa nonton langsung. Oh ya, habis ini mau nonton vlog kuliner mumpung kota masih banyak. Ya ampun Dito, kamu kok bisa berdarah begini sih? Bikin kaget Mbak aja. Tuh kan, rok Mbak jadi kotor karena darah kamu. Makanya kalau main itu diem, jangan petakilan. Udah, ayo masuk, bawa obatin pakai plaster biar nggak ketahuan mama kamu. Sakit Pak, tangannya tenalah. Kenapa kamu nakal banget sih? Emangnya habis ngapain tangannya bisa kayak gitu? Lain kali jangan nakal, kalau main tuh main aja. Sekarang tangannya luka kan, kamu jadi ganggu Mbak, tahu nggak? Loh, anak pinter mama kok mukanya sedih banget begini? Sayang, kamu kenapa? Wina, ini jarinya Dito kenapa diplester gede banget? Kok matanya juga sembab kayak habis nangis lama banget? Itu dia Bu Arti. Aduh, saya bener minta maaf ya Bu, dari tadi Dito itu emang rewel banget, gak kayak biasanya, gak mau makan siang, maunya nangis terus nyariin ibu. Terus tadi pas dia main di kamar, dia nggak sengaja kecakar sama sudut mainan mobil-mobilnya sendiri. Saya udah langsung bersihin kok Bu, terus saya kasih obat merah sama plester biar gak infeksi. Masa sih biasanya Dito nggak serewel ini kalau ditinggal kerja? Badannya juga agak anget nih. Wina, kamu beneran udah kasih dia makan sup ayam yang saya siapkan tadi siang kan? Udah, beneran saya suapin kok Bu. Malah supnya saya angetin dulu tadi siang biar enak. Tapi Ditonya aja yang lagi mogok makan. Cuma mau nelen 2 sendok terus dilepain lagi. Saya nggak berani paksa banyak-banyak Bu, takutnya dia malah muntah nanti. Ibu, ini perut Dito kembung banget dan agak keras pas saya tekan. Kalau boleh tahu, tadi siang Dito makannya jam berapa ya? Dan makan apa aja? Kata pengasuhnya sih tadi jam 2 siang dia udah disuapin sup ayam dok. Tapi katanya Ditonya nggak mau makan, cuma masuk 2 sendok aja. Apa karena itu ya dok badannya jadi demam begini? Ini gejalanya bukan karena nggak mau makan bu, tapi karena terlambat jauh dari jam makan normalnya. Asam lambungnya naik tinggi sekali sampai bikin perutnya nyeri dan memicu demam. Anak seusia Dito ini nggak boleh telat makan lebih dari 2 jam dari jadwal biasanya. Kalau dibiarkan terus-menerus bisa bahaya buat pencernaannya. Wina, kamu dengar kan kata dokternya? Kamu beneran telat kasih Dito makan ya? Jujur sama saya Wina, jam berapa kamu suapin dia? Enggak Bu, demi Allah dok Bu, jam 2 siang tang udah saya bawa mangkok supnya di depan Dito. Tapi Ditonya emang lagi rewel banget, nangis-nangis guling-gulingan di lantai gak mau makan. Saya beneran udah berusaha sekuat tenaga buat nyuapin Bu. Mungkin karena efek jarinya yang luka tadi sore itu, jadinya dia makin rewel dan badannya langsung demam. Tolong percaya sama saya Bu, saya gak mungkin sengaja telat kasih makan Dito. Ini resep untuk obatnya ya bu, cepet sembuh ya Dito. Terima kasih dokter. Asli lucu banget ini video. Coba kalau dari siang tadi aku bisa nonton ginian dengan tenang, pasti nggak bakal stres gara-gara bocah rewel itu. Untung banget aku tadi pinter ngeles di depan dokter sama Bu Arti. Coba kalau saya pelongo-pelongo, bisa habis saya diamuk sama Pak Indra juga.
Lagian lagu orang kayak itu gitu amat ya. Anak nangis dikit aja langsung dibawa ke klinik. Lebay banget. Namanya juga anak kecil. Wajar lah kalau luka atau telat makan dikit. Yang penting kan sekarang anaknya udah tidur, gak mati juga kan. Beneran loh say, tadi majikanku sempat curiga. Tapi tenang aja, rahasia aman di tangan Wina. Besok-besok kalau mereka pergi lagi, kita lanjut gosip di teleponnya. Malam ini aku mau maraton nonton drama dulu sampai subuh. Mumpung wifi rumah ini kencang banget. Sip, kirim. Sip, mari kita lanjut nonton. Dito, kamu duduk diam di sini aja ya, nggak usah aneh-aneh, mau turun segala. Anginnya lagi agak kencang nih, nanti kamu makin demam. Mbak lagi yang salahin sama mama kamu. Nih, pegang mainan robotmu. Mbak mau istirahat sebentar. Mbak Win, itu mau ke sana, mau main pelosotan, tempat teman, boleh ya? Gak boleh Dito, kemarin kan tangan kamu udah terluka. Emang mau luka lagi? Nanti kalau berdarah lagi Mbak gak mau obatin ya. Udah duduk manis aja di situ. Lihat pemandangan pohon kan sama aja bagusnya. Jangan ganggu Mbak. Mbak mau lihat gosip artis yang kemarin ketahuan selingkuh nih. Katanya hari ini ada video klarifikasinya. Tapi itu bosan Mbak Win, itu mau pulang aja kalau gitu. Duh, bawel banget sih. Ntar jam 5 kita pulang. Sekarang diem ya. Mbak lagi serius banget nih nontonnya. Wah, bener kan dugaanku. Ternyata artis itu emang bohong. Rasain tuh dihujat netizen se-Indonesia. Ini HP-ku. Kenapa kok mendadak begini? Layarnya kok malah jadi kayak kaca begini? Tombol home-nya dipencet-pencet gak mau jalan lagi. Duh, jangan rusak sekarang dong. Ini video lagi seru-serunya. Hai anak manis, kamu kok nggak main sama yang lain? Kenapa di sini terus? Kamu bisa main, Mbak Win dari tadi main HP terus. Kasian banget ya kamu, tapi kamu jangan sedihan ya. Aku punya sesuatu buat kamu. Wah, terima kasih Pak, tapi Tito nggak bisa makan ini karena Mama nggak boleh makan sembarangan. Lu Tito harus makan obat nanti. Nggak apa-apa, kamu bawa aja. Nanti kasih ke mama kamu ya. Sekalian nanti bilang ke mama kamu buat beli ini. Belinya tinggal tap gambarnya di layar, oke? Oke Pak, terima kasih. Kamu siapa? Jangan deket-deket sama Dito ya. Pergi sana. Dia orang baik, Mbak Win. Dia kasih Tito makanan. Dito, jangan sembarangan terima barang atau makanan dari orang asing. Mbak, ambil ini ya. Kamu kan gak boleh makan yang keras-keras. Duh, Gusti, ini apa kenapa sih? Kok makin aneh begini? Ayolah lepas, masa ditaruh di atas mobil aja nggak bisa? Kok kayak nempel banget di kulitku? Mbak Win, kenapa nangis? Tangan Mbak Win kenapa? Diem dulu, Dito. Jangan banyak tanya. Duh, ini gimana lepasinnya, tolong. Nah, Ini kok malah muter videoku sendiri sih? Kok bisa ada rekaman ini di dalam HP aku? Mati nggak kamu mati? Sakit banget, ini nggak bisa dilepas. Kulitku kayak dihisap sama casing HP-nya. Ibu, bapak, tolongin saya. Ini ada yang nggak beres sama HP-ku. Mbak Win kenapa? Ya, nggak bisa turun. Doa papa udah pulang belum? Aku nggak bisa turun.
Astaga Wina, kamu kenapa melosot di lantai begitu? Nangis-nangis histeris kayak orang kesurupan. Ada apa? Bapak, tolongin saya, Pak. Ini HP-ku nggak bisa lepas dari telapak tanganku. Rasanya panas banget kayak ditempelin setrikaan. Tolong ditarik, Pak, cepetan. Sini, biar Bapak coba tarik. Pegang yang kuat. Win, 1, 2, 3. Loh, kok keras banget? Ini kayak dilem pakai lem besi, Win. Gak bergerak sama sekali dari kulitmu. Tarik lagi, Pak. Sakit banget kulitku kayak mau ngelupas. Ya Tuhan Wina, jadi dapur hampir kebakaran kemarin itu gara-gara kamu sibuk main HP. Kamu bilang sama saya kompornya mati sendiri karena ditiup angin. Enggak, Bu. Itu videonya bohong, Bu. Itu editan. Nggak tahu kenapa ada video begitu di HP-ku. Kurang ajar ya kamu Wina. Kamu bilang anakku kecakar mainannya sendiri di kamar. Ternyata kamu biarkan dia terluka sendirian di dekat kolam karena kamu sibuk nonton video. Kamu benar-benar keterlaluan. Jadi selama ini kamu cuma bohongin kami. Kami bayar kamu mahal-mahal buat jaga anak kami, bukan buat nelantarin dia demi HP sialan itu. Tega banget kamu, Wina. Sekarang di mana Dito? Kamu tinggalkan dia di mana? Ada di depan, Bu. Panas, ampun, Gusti Allah, tolong lepasin HP ini dari tanganku. Rasanya kayak megang bara api langsung, tolong. Astaga, itu tangan Simba. Kenapa kok bisa keluar asap tipis begitu? Lihat, HP-nya kayak nempel jadi satu sama daging tangannya. Sakit banget tanganku kayak dibakar dari dalam. Siapa aja tolong siram pakai air, ambilin tang buat lepasin ini, tolong. Ya ampun, ternyata itu isi rekamannya. Tega banget kamu ya, Mbak. Anak majikan dibiarin kelaparan sama luka-luka sampai demam. Kamunya malah asik joget-joget sama bergosip pakai HP. Pantesan kena azab insan begitu. Itu namanya karma langsung dari Tuhan. Karena kamu udah menyanyiakan amanah. Apa yang kamu puja-puja sampai nelantarin anak orang. Sekarang malah jadi alat penyiksa kamu sendiri. Ampun, saya salah, saya egois, saya yang lalai, saya sengaja bohongin Bu Arti sama Pak Indra biar gak dimarahin. Tolong hentikan suaranya, telinga saya sakit banget dengar suara tangisan Dito. Saya tobat ya Allah, ampun. Bu Arti, Bapak Indra, saya benar-benar minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Saya tahu kata maaf aja gak bakal bisa nyembuhin rasa sakitnya Dito kemarin. Saya udah hianatin kepercayaan besar yang ibu sama bapak kasih cuma demi kesenangan kosong di dalam HP sialan ini. Saya benar-benar nyesel banget. Jujur Win, hatiku hancur pas tahu kenyataannya. Saya kerja seharian di luar buat masa depan Dito dan saya percayakan anak saya satu-satunya sama kamu karena saya pikir kamu orang yang amanah. Ternyata kamu tega bohongin saya berkali-kali cuma demi medsos. Iya Bu, saya tahu saya salah banget. Makanya malam ini juga saya milih untuk berhenti kerja dari sini. Saya merasa nggak pantas lagi buat jaga Dito atau anak siapapun sekarang. Saya mau pulang ke kampung, Bu. Saya mau nenangin diri sekalian belajar lagi gimana caranya jadi orang yang jujur dan punya tanggung jawab. Saya siap kalau Bapak sama Ibu mau bawa masalah ini ke jalur hukum. Kami nggak akan perpanjang masalah ini ke polisi, Win. Kejadian aneh yang menimpa kamu tadi sore udah lebih dari cukup jadi hukuman dan peringatan keras dari Tuhan buat kamu. Kami memaafkan kamu, tapi kamu benar-benar harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Terima kasih banyak Pak, Bu, atas kebaikan hatinya yang masih mau dengerin pengakuan saya. Saya permisi, tolong sampaikan maaf dan salam sayangku buat Dito. Semoga Dito cepat sembuh.